bagaimanakah aplikasi Al-Falaq ini ya dari Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, setiap sebelum tidur Rasulullah SAW mendekatkan kedua tangannya di wajahnya, membaca Qul huwallahu ahad. Baik, bukan Al-Falaq ya, tapi membaca apa? Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian beliau juga membaca Al-Mu'awwidzatain. Jadi Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain. Begitu ya ibu sekalian. Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain. Qul huwallahu ahad adalah Al-Ikhlas. Isinya adalah tauhid dan tawakal. Isinya pengesaan Allah dan mengajarkan kita tawakal kepada As-Samad. Lihat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, Allah itu ahad, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Allahus samad. Allah as-samad, tempat bergantung seluruh urusan. Urusan hidup, urusan mati, urusan rezeki, urusan dunia, urusan utang, urusan akhirat, urusan kekuatan dan lain-lain. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwas sekalian, ya, tidak memiliki anak, tidak diperanakan. Ya. Ini adalah ayat tentang tauhid. Kemudian Al-Falaq sudah dijelaskan perlindungan daripada sihir. Rasul SAW menambahkan An-Nas. Beliau tidak mengatakan bacalah Al-Falaq dan An-Nas, tetapi istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad dan Al-Falaq An-Nas, ya, dan membaca Al-Falaq An-Nas, Al-Mu'awwidzatain. Dan Aisyah contohkan Nabi meletakkan tangannya di wajah, ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas masing-masing 3 kali, ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh. Ini kemudian dipopulerkan oleh Ustadz Perdana Ahmad almarhum, ya, Allah sudah istirahatkan beliau, dan semoga Allah sampaikan salamnya pagi ini dari kita, ya, kepada beliau. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga beliau mendapatkan kenikmatan, ya, hidangan-hidangan, dan juga menikmati taman-taman surga di kuburnya, dan termasuk orang-orang yang syahid insyaallah. Ya, 3 Qul ikhwas kalian. Itu disederhanakan dari penjelasan ini. Ya, diusapkan seluruh tubuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebelum tidur. Setiap sebelum tidur. Selalu. Setiap sebelum tidur. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan menjelang kewafatan beliau. Ketika beliau menjelang wafatnya, maka beliau meminta saya untuk membacakan 3 Qul ini, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzat ini, kepada tangannya yang penuh berkah. Dan kemudian, ya sekalian, kemudian aku mengusapkan ke tubuhnya, mengambil berkahnya. Perhatikan, dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau mengatakan setiap sebelum tidur ada 2 makhluk yang berlomba. Yang pertama adalah malaikat, yang berikutnya adalah setan. 2 makhluk ini berlomba-lomba mendekati manusia yang mau tidur. Maka mereka memperhatikan apakah manusia ini tidur dengan keadaan baik atau tidur dalam keadaan buruk. Maka kalau tidur dalam keadaan buruk, misalkan mohon maaf telanjang bulat, tidak berdoa, dalam keadaan berjunub, ya subhanallah, kemudian dalam keadaan menyimpan dendam, dalam menyimpan permusuhan, menyimpan ketidakbaikan, apalagi menyusahkan orang tua, menyusahkan suaminya, maka dia dilaknati sepanjang malam oleh malaikat itu, dan setan memeluknya sampai pagi. Maka kata Nabi SAW, ketika dia menutup dengan kebaikan, misalnya contohnya berdoa, memaafkan orang-orang yang melukainya, memeluk suaminya, meminta maaf kepada suaminya, ya, keadaan baik, dalam keadaan berwudu misalkan,
maka apa yang terjadi? Malaikat menyertainya hingga pagi. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan ketika mata manusia itu mulai terpejam, setan memukulkan 3 ikatan. Ikatan di kepalanya, ikatan di pundaknya, dan ikatan di belakangnya. Ikatan di kepalanya membuat dia pusing, tidak bisa bangun, berat kepalanya. Ikatan di pundak membuat dia cara rangkel. Ikatan di belakang membuat dia nyeri cangkeng, dan lain-lain. Maka Nabi SAW melanjutkan, kalau manusia ini tidak bangun malam hari dan berzikir, berwudu dan sholat 2 rakaat, maka ikatan itu sampai pagi. Kalau manusia ini bangun dan berzikir, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Ya, biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, lepas ikatan yang pertama. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat 2 rakaat, Masya Allah, lepas ikatan yang ketiga. Maka Nabi SAW mengatakan dia akan terbangun di pagi hari dalam keadaan ringan. Tidak ada ikatan. Maksudnya tidak ada ikatan, teman-teman. Gimana sih kita merasakan satu kondisi dalam keadaan berutang? Terikat, ikhwas sekalian. Malam tidak bisa tidur, siang hari terhina. Ikhwas sekalian, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Ya, membayar utang itu, bekerja, berusaha. Maka kalau satu malam 1 ikatan, 3 ikatan, dan tidak dilepas 2 malam 6 ikatan, bisa dihitung dengan mudah. 10 malam 300 ikatan, 1 bulan 30 ya, 1 bulan, ibu sekalian, maaf, 1 bulan kali 3 berapa? 90 ikatan. 1 tahun 10 kali 90 sudah 900 ya. Sisanya adalah 6, sisanya adalah ya 2 kali 90. 1200 ikatan di sini. Di sini, di sini. Kira-kira susah nggak bangun subuh? Jawabannya pasti susah. Jawabannya pasti susah, pasti sulit. Hararese, nincak, nete semplek, nincak semplak. Kaluhur teu akaran, kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Nete semplek, nincak semplak, kahandap teu sirungan, kaluhur teu akaran. Nete semplek, nincak semplak, kahandap teu akaran, kaluhur teu sirungan. Hararese, susah, ibu sekalian. Terikat. Ya, baik, nah kita lanjut ya. Maka orang-orang yang membaca 3 kul, al-ikhlas al-falaq an-nas ditiupkan pada tangannya, ditiupkan, diusapkan, dia akan terlepas dari ikatan itu. Dan kalau kita mengatakan ya Rabb bangunkanlah hamba, Allah akan bangunkan di waktu itu dan kita akan ringan untuk bangun. Barakallahu fiikum ya sekalian. Masya Allah ya. Ini adalah tips atau namanya amalan perlindungan, perbentengan, pagar gaib. Yang pertama ya, yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an. Baik, yang pertama itu. Yang kedua, masih yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, saya pilihkan dulu nih ikhwas sekalian. Apa itu? Doanya, ya. Spesifik ikhwas sekalian, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa Ustaz Nay hubungannya doa itu dengan perlindungan? Perhatikan. Catat dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba orang-orang yang bisa hamba cintai, orang-orang yang mencintai hamba. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya, lindungilah, hadirkanlah, anugerahkanlah, ya, azwajina, seseorang yang menemani hamba, ya, wa dzurriyyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah satu permintaan kepada Allah, anugerah. Kita mohon kepada Allah agar istri kita ya diberikan kebaikan, atau agar kita diberikan istri yang baik, agar Allah anugerahkan kepada kita istri yang baik.